Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Ananda Padian dari Program Studi Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang perbaikan sistem informasi pada usaha kebab-mania, di mana presentasi ini untuk memenuhi tugas analisa dan perancangan sistem informasi. Di sini ada maksud dan tujuan. Pengembangan sistem ini adalah bertujuan untuk memperbaharui sistem pemesanan produk data secara manual menjadi terkomputerisasi melalui aplikasi pada smartphone. Yang pertama, meningkatkan nilai tambah pelanggan atau value added. Yang kedua, mengurangi biaya produksi perusahaan dengan menghilangkan pemborosan. Yang ketiga, diharapkan dapat terciptanya peningkatan produktivitas pada keuntungan. Yang keempat, memudahkan customer melakukan pemesanan produk yang ada pada menu di aplikasi. Di sini ada pengembangan. Yang pertama, pengembangan sistem dengan serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk membangun sebuah solusi sistem informasi untuk sebuah masalah bisnis. Penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbaharui. Yang kedua, ada desain sistem secara umum atau general system design. Tujuan dari sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Di sini ada pelatihan dan pengujian sistem. Adapun sebelum seluruh sistem yang telah direncanakan dan telah disusun keseluruhan datanya, maka akan lebih baik bila kita dilakukan terlebih dahulu pengujian pada sistem yang akan digunakan ke depannya, dengan tujuan apakah sistem yang akan dikembangkan sudah memenuhi ekspektasi kami atau masih ada cacatan, error, dan hal yang lain sebagainya. Pada dasarnya, karena sistem yang akan dibangun ini adalah sistem pendataan dan juga sistem pemesanan yang akan dijalankan dengan mandiri oleh pihak pelaku usaha ini, maka kami pun selaku pengembang sistem tentu saja akan memberikan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan paparan mengenai sistem yang akan dijalankan dan cara menangani maintenance yang bisa saja terjadi. Dari spesifikasi servernya, yaitu dibutuhkan sebanyak 1 unit komputer. Server dengan spesifikasi komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosesor Intel Dual Core. Yang kedua, mainboard 3 bit. Yang ketiga, memori DDR2. Yang keempat, hard disk 160 GB Seagate. Yang kelima, keyboard plus mouse SIM BADA. Yang keenam, casing ATX 450W plus 2 fans CPU. Yang ketujuh, LCD monitor, dan yang kedelapan, DVD RW. Pada tahap pemeliharaan, sistem informasi usaha Ania Kebab dilakukan dengan 2 cara sistem pemeliharaan, yaitu dengan cara yang pertama, pemeliharaan sistem secara adaptif, yaitu pemeliharaan sistem secara berkala, tetapi dalam tahap awal pemakaian membutuhkan maintenance, yaitu sebulan sekali. Kemudian setelah pemakaian selama kurang lebih 6 bulan, maka yang diperlukan maintenance, yaitu 1 tahun sebanyak 2 kali pemeliharaan sistem. Yang kedua, pemeliharaan sistem secara koreksif, yaitu pemeliharaan sistem dengan mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat sistem berjalan. Pemeliharaan korektif ini mencakup kondisi penting atau bahaya yang memerlukan tindakan segera, kemampuan untuk mendiagnosa. Di sini ada proses alur bisnis sebelum perbaikan. Awalnya, customer memesan melalui WhatsApp dan customer memilih cara pengiriman. Bila diantar, maka delivery dan mendapatkan alamat dari pemesan. Bila diambil, maka take away. Dan selanjutnya bahan disiapkan, membuat produk sesuai pesanan, produk di packing, dan bila take away, produk diberikan ke pemesan, customer membayar, maka pesanan selesai. Bila delivery, produk dikirim ke pemesan, customer membayar, maka pesanan selesai. Ya. Di sini ada proses alur bisnis sesudah perbaikan. Di sini
di mana perbedaan dari alur bisnis sebelumnya. Di sini itu sudah memakai aplikasi dan pemilihan pembayarannya juga bisa secara transfer atau bayar di tempat. Dan di sini juga perbedaannya dapat memilih langsung pada aplikasi, memilih jenis produk yang akan dipesan dan lewat mana pesanan itu akan dikirim. Di sini ada gambar diagram konteks level 0 dari sistem penjualan kebab mania. Selanjutnya ada DFD level 1. Pada data flow diagram, level 1 ini menggambarkan pecahan data dari konteks diagram di mana proses yang dijalankan adalah periksa barang dan transaksi penjualan. Selanjutnya, DFD level 2, proses 1. Pada data flow diagram, level 2 proses 1 ini menggambarkan pecahan data transaksi di mana proses yang dijalankan yaitu proses periksa barang pesanan. Di sini ada diagram terakhir yaitu DFD level 2, proses 2. Pada data flow diagram level 2 proses 2 ini menggambarkan pecahan dari pembuatan laporan di mana proses yang dijalankan terdiri dari 4 proses, di mana meliputi pembuatan laporan nota pembayaran, pembuatan laporan penjualan, dan pembuatan penghasilan. Di sini ada gambar Entity Relationship Diagram atau ERD dari proses penjualan, di mana pembeli melakukan transaksi dan pembeli membeli barang. Di sini juga ada owner memeriksa barang dan juga tugasnya stok penyimpanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.